Cep, sini Cep. Udah itu mas. Udah on belum itu? Udah ini dari tadi on. Ngapain sih ada nyuruh on kamera? Enggak. Lanjut. Apaan? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Lihat nggak Cep? Ada apa? Hah? Ada apa? Nggak lihat apa-apa saya. Kamu zoom ke arah sana. Kemana? Ini tepat lurusan saya ini. Tangan saya. Jalan ini lurus. Nah, kita agak munduran dulu. Ih, Agak munduran Cep. nggak lihat apa-apa mas. Iya. Bentar. Sini senternya mas. Nggak lihat apa-apa. Ya. Memang saya sudah rasakan dari atas. Kita jalan mau ke sini Cep. Ada sebuah energi yang bentrok dengan kita. Dan tentunya energi tersebut bukan energi yang sepele. Jadi gimana ini? Ini di kuburan loh mas. Dan kamu coba lihat ya. Wih, Ya mesti bulan Mas. la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini saya lihat mata mas. Ya. Mata saja ini nyala. Hah? Gimana ini saya maju? Begini. Saya belum jelas mas, belum jelas. Masih belum padat. Coba ya. Begini. Mungkin yang kamu lihat ini ataupun penonton ya. Ini sebuah makhluk yang tidak begitu menyeramkan. Akan tetapi Ih, jalannya kayak gitu. ini sosok sangat luar biasa bahayanya. Malah seperti ini malah mempunyai energi yang lumayan besar gitu. Kayak hewan nih. Takutnya Bahkan hewan. jika disandingkan dengan jin ifrit, ini lebih daripada itu. Sebenarnya dari innalillahi inna ilaihi raji'un. Lah, itu kayak tangan mas. Ya, Itu kayak tangan orang. Iya. Cuman kayak hewan dari bentuknya kayak hewan nih. Ini belum utuh bagian tubuhnya, Cep. Dia emang waktu dia wujud kayak gini tuh lagi kenapa mas biasanya? Entah ya. Gak apa-apa. Ini soalnya banyak yang komen misalkan kurang jelas sosoknya mas. Deketin gak apa-apa ini? Gak apa-apa. Coba. Untuk di zoom nggak apa-apa ya. Kalau coba mendekat jangan dulu. Karena kita nggak tahu ya maksud dari sosok ini mewujudkan diri di depan kita itu untuk apa? Entah menyerang atau ada sesuatu yang mungkin sangatlah penting. Ih. Tapi sejauh ini kan kita juga nggak diserang ya, Cep ya. Ih. Saya mau maju cuman agak beresiko. Karena ada kamu. Misalkan saya sendiri ke depan bingung, takutnya dia nyerang. Ini kalau kamu nggak keberatan, boleh nggak saya pinjam raga kamu? Udah. Tenang, nggak lama. Kuat nggak sih ini? Katanya bukan biasa ini. Oke siap. Di depan sini. Sebentar ya. Pegangin dulu. Saya yang di depan langsung saya siap-siap. Mas ini pegang. Siap, tapi enak mungkin kamu sebelah sini aja, Cep. Langsung aja ya, Mas. Bentar. Sebelumnya tolong kamu Al-Fatihah dulu, Cep. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Mustika Sulaiman. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Hei. Assalamualaikum. Panas. Astagfirullah. Hei, Panas. stop. Panas. Tolong Anda berhenti dulu. Saya tidak akan melakukan apapun terhadap Anda. Jadi tolong Anda jangan lari. Panas. Panas. Apa yang membuat Anda panas? Jangan dekati saya. Ya, kalau Saya sebenarnya merasa terganggu. benar. Panas sekali. Ya. Tapi tolong, jika kamu tidak ingin saya mendekat, tolong kamu berhenti. Cukup di situ. Dan coba jelaskan, apa yang membuat kamu ini merasakan panas? Apa yang kau bawa? Tidak Apa? ada yang bisa membuat saya seperti ini. Saya hanya membawa Raga ke sini. Memang Sampai saat ini belum ada yang bisa membuat saya seperti ini. Saya seorang terkuat di sini. ya, benar. Saya pun mengakui. Tetapi mohon maaf, saya kesini tidak untuk menantang atau membuat sebuah kericuhan. Tolong singkirkan, hei, Singkirkan apa yang kamu maksud? yang kau bawa. Yang kubawa? Apa? Saya tidak bisa tembus. Seperti terbakar. Astagfirullahaladzim. Ya, saya paham apa yang Anda maksud. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mustika Sulaiman. Ya, sudah saya tutup. Mohon maaf. Ya, kemari. Mohon maaf, saya salah. Sebetulnya ada maksud apa Anda ini mewujudkan diri? Tidak sembarangan saya untuk mewujudkan diri seperti itu. Karena bangsa kami untuk mewujudkan diri seperti itu harus menggunakan energi yang cukup banyak. Betul. Oleh karena saya merasa kepanasan, bahkan badan saya terbakar. Saya terpaksa lakukan ini semua. Ya, sebelumnya saya juga memohon maaf karena saya tidak sadar bahwa saya ini memakai atau membawa Mustika Sulaiman. Apakah kau yang menciptakan saya? Nauzubillah, bukan Karena saya. selama ini saya tidak pernah merasakan hal seperti ini. Begini, saya ini hanya sebatas manusia. Dan saya juga sama, saya ini makhluk ciptaan. Ciptaan siapa? Yang Maha Kuasa, tentunya Tuhan yang saya sembah, Siapa itu? yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kau sebut. Apa itu? Kenapa? Apa melukai diriku? Ya, yang saya sebut itu adalah nama dari Tuhan yang saya sembah. Mengapa Anda seperti merasakan sebuah keanehan? Tuhan. Ya, Sangat asing saya mendengar kata tersebut. Tapi perkataan tersebut membuat saya terbakar. bohong rasanya jika kamu tidak tahu siapa tahu. itu Tuhan. Dan kenapa
Anda seperti gelisah ketika saya menyebut nama dari Tuhan yang saya sembah. Parah sekali itu kalau kau tahu sebut. Baiklah, Apakah saya bisa mengikuti ajaran kau, Tuhanku? begini. Kalau saya masih terbakar oleh hal tersebut, Lebih baik. sepertinya Tunggu. saya harus ikut ajaran kau. Tunggu. Biar saya tidak terbakar. Tunggu, begini. Izinkan saya untuk berbicara. Ya, Untuk hal tersebut yang Anda sebut saya sebagai Tuhan, tolong jangan Anda ulangi sekali lagi, karena takut yang lain mendengar dan itu menjadi sebuah kemusyrikan ataupun murtad bagi saya. apa itu murtad? Simpelnya seperti yang Anda lakukan barusan. Karena 700 tahun yang lalu, dari 700 tahun yang lalu, Bagaimana? saya tidak akan pernah dikalahkan dari 700 tahun yang lalu. Tidak ada makhluk yang bisa mengalahkan saya. Tapi di hari ini saya merasa kepanasan, bahkan badan saya terbakar Ya, oleh kau. jika Anda sudah ada di alam ini semenjak 700 tahun yang lalu, harusnya banyak sedikit Anda sudah mengetahui tentang Tuhan yang saya sembah. Bahkan ada sebuah kekasih Tuhan yang tinggal di alam ini. Siapa itu? Tentunya yang saya anggap nabi atau sosok manusia yang saya kagumi, Baginda Rasulullah. Oh, Mengapa? berhenti. Ada apa? Apakah kau masih sebangsa dengan manusia? Bagaimana? Apakah kau masih sebangsa dengan manusia? Memang yang kau lihat seperti apa? Karena kebanyakan manusia bisa dibodohi oleh bangsa kami. Banyak manusia zaman sekarang yang datang ke sini ataupun datang ke tempat-tempat yang tidak tahu asal usulnya untuk mencari kekayaan ataupun Betul. Apa kau masih segolongan dengan manusia? Siapa kau sebenarnya? Silakan, saya sudah jujur di sini. Begini, Kau katakan yang sejujurnya. ya. Memang yang kamu lihat itu saya ini seperti apa? Tidak ada Apakah manusia ada seperti perbedaan saya dengan manusia lainnya? ini. 700 tahun yang lalu tidak pernah saya menemui manusia seperti ini. Tapi setidaknya kamu mendengar ataupun tahu. Hanya ada cerita. Akan tetapi saya hanya tinggal di Nusantara ataupun tanah Jawa. Jika memang 700 tahun yang lalu kamu sudah berada di tanah Jawa, tentunya belum ada peradaban. Ya betul. Bahkan purba. Apakah kau sebangsa dengan manusia? Menurutmu? Kenapa? Sudahlah, aku ini saja. Kau ini Tuhan saya kan. Saya mau ikut Begini, mohon maaf. ajaranku. Silahkan Anda lihat dengan sekali lagi. Oh, Mohon maaf, silahkan Anda lihat kembali. Tentunya saya tidak ada pembeda dengan manusia bahkan makhluk lainnya. kau Begini, kenapa? Kenapa setelah Anda melihat saya yang sebenarnya,
Anda seolah-olah ingin memangsa saya. Ada salah apa saya? Ayo tunjukkan. Kau bisa bertarung dengan saya di sini. Begini, dalam ajaran saya, saya itu harus bertoleransi dan saya sangat menjaga yang biasa saya sebut sebagai silaturahmi. Apa itu silaturahmi? Nah, begini, mungkin kamu tahu sebuah hubungan yang mungkin senasib ataupun sama ataupun serupa dengan kamu. Di situ ada rasa keterikatan antara sesama makhluk seperti kamu. Begitu dengan saya juga seperti itu. Begini, untuk sesama muslim atau manusia atau makhluk dalam ajaran saya, kita itu harus diwajibkan untuk saling menghargai, mengasihi, dan juga menolong. Saya tidak paham sama sekali apa yang kau ceritakan. Ya, mungkin terkesan saya memberitahu secara langsung. Bagaimana saya bisa percaya? Tidak ada bukti nyata di sini. Bahkan saya tidak tahu apa yang kau ceritakan. Ya, oleh sebab itu saya ini mencoba sedikit ataupun banyaknya yang saya tahu, saya ceritakan. Sini kau. Mohon maaf. Mohon maaf. Panas. Siapa kau sebenarnya? Masih sama seperti penjelasan saya di awal. Begini, sebenarnya tujuan kamu sebenarnya ini apa? Anda ingin menghambat saya? Saya merasa terganggu di sini atas kehadiran kau di sini. Karena saya merasa terbakar ataupun saya kemanasan di sini. Begini, dari awal pun sudah jelas, saya tidak ada niatan untuk membuat kekacauan atau perselisihan di sini. Saya sembah kau karena mungkin ini Tuhan saya. Kalau saya menyembah, jika saya ini saya Tuhan tidak kamu, mengapa kamu lebih dulu hidup di sini? Saya ini berumur belum dan tidak lebih setengah abad, sedangkan kamu entah itu di peradaban mana, tetapi kamu sudah hidup. Hei, jangan seperti itu. Saya takut menimbulkan fitnah di sini. masih belum kau mau mengakui Begini. Tuhan saya. Tetapi yang tadi kau sebut itu merasakan. Yang tadi kau sebut saya merasakan kepanasan. Siapa itu? Bolehkah saya tahu, baik? Begini, silahkan Anda duduk dengan nyaman. Biar saya perlihatkan sedikit bayangan kepada Anda. Kemari, saya pinjam tangan. Sejuk sekali, Wan.
Bagaimana? Adakah sedikit gambaran untuk Anda? Silahkan jelaskan. Sejuk sekali. Apa ya sebenarnya? Apa yang Anda lihat? Sebentar, mohon maaf. Sepertinya ada sesuatu dan mohon maaf, raga yang kamu pakai ini tidak boleh terlalu lama ya. Dan ada hal lain yang lebih penting yang harus saya tangani. Sejuk sekali. Tunggu dulu. Izinkan saya ikut ajaran kau ataupun yang kau belajar. Baik, Bagaimana saya bisa? silahkan. Tetapi perlu saya ingatkan, saya ini masih merasa belum pantas menjadi seorang guru. Tetapi jika Anda memaksa dan ingin sekali, mungkin akan saya tuntun sebisa dan apa yang saya tahu. Terima kasih. Begini, saya akan ajak Anda untuk mengucapkan sebuah kalimat syahadat sebagai tanda dan sebagai ijab kabul untuk Anda masuk seperti saya. Ya, saya bersedia. Apapun resikonya. Tidak Baik. resiko. Untuk saya saat ini lebih baik kita berkomunikasi secara kebatinan. Soalnya ada sebuah urusan yang sangat penting yang tidak bisa saya tunda-tunda. Terima kasih. Ya, mungkin cukup. Assalamualaikum. Silahkan Anda keluar. Allah Akbar. Cep. Cep aja, Cep. Hei. Cep. Bangun. Kita pindah dulu, Cep. Oh? Ayo, ayo. Istighfar coba. Itu kamu kenapa nggak pakai mustika yang saya kasih? Malah tidur. Hei, ayo. Apa? Ih, Ada suara. apa? Udah ada 3 sosok memang di belakang kita, tapi jangan Genderuwo. pedulikan. Ih, kayak genderuwo dua. Iya, iya, apa ya? Ada lebih penting di sana. Astagfirullah. Iya, Di mana? sana ayo coba. Ya saya sendiri. Nah, ini Mana ini? kamu offin dulu aja. Ada apa sih sebenarnya ini? Ih, Mas. Yang tadi mana? Nggak ada. Udah aman. Oke. Offin dulu ya. Diam. Tahan. Jadi gini, saya tadi belum jelasin ya. Kamu sendiri lihat kan? Ada perempuan sana yang sengaja kita ikutin tadi dari sana. Entah kenapa saya tiba-tiba tadi melihat sebuah gambaran bahwa dia ini seperti kosong. Mas, Maju dikendalikan oleh, bisa kita katakan makhluk astral. Oh, berarti ini dikendalikan oleh makhluk kayak gitu, Mas. Ih, ini cewek jam segini di kuburan berani banget, Mas. Ini karena dia terharu
dirasuk oleh suatu makhluk lewat mimpi berkali-kali. Lewat mimpi. Cuma saya takut salah, jadi nanti kita coba pastiin lagi. Yaudah mas, maju. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kuburan loh teman-teman. Oh ya, salam juga buat teman-teman yang ada di luar negeri ataupun dalam negeri. Semoga sehat selalu ya teman-teman. Dari mana kota mana aja ini teman-teman. Dia lagi ziarah mas. Enggak mungkin. Hah? Coba kamu pikirkan. Saya rasa nggak mungkin kalau ziarah, apalagi di pedesaan kayak gini ya. Akan banyak mas misalkan yang masih kangen ke orang tuanya, jam segini tuh maksain buat ziarah mungkin. Ih. Allahu Akbar. Wah, assalamualaikum. Mbak. Ih, kayak gali dia. Woi, Mbak. Assalamualaikum. Pak, permisi. Lambannya yang ada apa di sini malam-malam? Berani kok. Mohon maaf sebelumnya. Ini saya dan teman saya memang sengaja mengikuti mbaknya dari atas sana. Dan ada gambaran sedikit waktu saya di bawah. Dalam gambaran itu saya melihat mbaknya ini sedang dipengaruhi oleh sosok makhluk gaib. Apakah Mbak datang ke sini betul karena mimpi? Mimpi ya seperti apa? Seperti apa, Mas? Benar kan, Cep? Bener. Boleh diceritakan Mbak mimpinya seperti apa sehingga Mbak mau datang ke sini, bahkan ini di malam hari? La ilaha illallah. Alhamdulillah. Oh ya, jangan tegang. Ini saya ngikutin, bukan bermaksud. Ya mau ngapain sih ngikutin? Lah kok marah, Mas? Ya karena saya curiga. Kita ini Kenapa? explorer, Mbak. Kita habis explore nemu Mbak, bukan ngikutin sengaja, Mas. Ya, Bohong. Ih, sebetulnya memang saya nggak ada niatan ya untuk ikut campur apa yang mau Mbak lakukan. Tetapi bisa dikatakan saya ini dapat firasat seperti yang saya ceritakan di awal tadi. Ada gambaran tentang Mbak ini mau ngapain, makanya saya coba ikutin buat mastiin. tujuannya apa sih? Mbaknya ceritain. Mbak kan bilang kesini karena mimpi, ada sebuah petunjuk kan. Kalau boleh tahu isi mimpi yang Mbak alami itu apa? Adakah perintah? Iya ada mas. Perintah yang kayak gimana? Coba ceritain dulu yang rinci mimpinya kayak mana, Mbak? Gimana sih Mas sebenarnya mimpi? Masnya pergi aja lah. Gimana kita cowok loh, masa ninggalin cewek di sini? Ya Mas? Ya sebelumnya gini, ini saya juga agak lancang ya. Perkenalkan, saya ini Ilyas dan teman saya Cecep. Ganteng. Ya, kalau boleh tahu nama Mbaknya sendiri ini siapa? Siapa? Wati. Iya. Wati. Gak ngomong Mas langsung tahu. Karena saya tadi dapat firasat itu sangat lengkap, Cek. Udah masnya pergi aja. Ini tujuannya negatif apa emang ke positif? Menurut dia mungkin sebuah tindakan yang positif, tetapi tentunya tidak kita benarkan karena dia ini mencoba untuk menggali kembali kuburan. Nauzubillah, merinding saya sumpah dengarnya. Ah benar itu untuk menggali kuburan sini Mbak. Iya mas, mau ngapain masnya ganggu aja kok. Enggak, saya ini cuma mau mastiin Mbak. Sekiranya Mbak berbuat salah di sini, saya ini ingin mengingatkan. Dan saya juga takut terjadi apa-apa dengan Mbak, karena Mbak kan
Udah jelas datang ke sini sendiri, bahkan Mbak ini seorang perempuan yang tentunya saya dan teman saya itu tidak mungkin tega. Saya berani di sini sendiri mas. Ya, Sama ini- masnya pergi aja. Enggak, ini sebenarnya pemakaman siapa gitu? Ini Iya. suami saya mas. Nauzubillah. Suami, Lah terus kenapa digali? Gimana beliau mau tenang? Yang mau dihidupin kembali. Nauzubillah. Ini udah jauh banget ya. sebentar ya. Jujur apa bohong dia sih? Kalau saya lihat dan saya cocokkan dengan apa yang saya lihat barusan ya, dia ini tidak jujur, bahkan jauh sekali. Karena yang jelas dia itu sudah bersuami dan masih hidup. Lantas ini siapa mbak? Gak usah bohong. Mas ini siapa Mbak? Masnya ngeyel banget kok. Dibilang Saya ini nggak akan suami ngeyel. saya mas. Enggak, bentar. Saya bukan. Saya ngeyel karena saya tahu yang sebenarnya. Cuman saya ingin Mbak itu bicara padanya dan gak ada kebohongan. Iya saya kan udah bicara mas. Ini makam suami saya. Ya mas, saya bukan nggak percaya sama suaminya, tapi nggak percaya aja mau hidupin orang yang udah gak ada gitu. Gak percaya. Ini bohong apa serius? Gini aja deh, Mbak boleh nggak ceritain isi mimpi Mbak itu seperti apa? Cuman saya ingin tahu sosok di dalam mimpi Mbak itu seperti apa sehingga Mbak yakin sampai nekat datang ke sini tengah malam. Sosoknya itu hitam mas. Bentar, mungkin yang Mbak maksud kayak gini ya? Iya mas. Ya itu yang nyuruh saya mas. Mereka itu yang udah nggak ada kayak gini tuh maunya didoain, bukan mau digali buat hidupin. Waras kan ini mas? Iya. Enggak, maksudnya nggak kurang gitu. Tapi entah hubungan apa dengan orang dikubur itu sehingga dia mau melakukan ini. Dan yang jelas tadi dia bilang suaminya itu hanya kebohongan. Jangan bohong mbak, satu kebohongan akan diikuti kebohongan lainnya. Betul nggak mas? Ya. Mas, Gimana? Nggak mungkin. Adapun yang biasa kita sebut sebagai mati suri itu juga nggak banyak yang bisa seperti itu. enggak kan ini kayak yakin banget dari mimpi, bukan satu kali dua kali. Siapa tuh ini benar bisa hidupin tuh mas. Nggak mungkin. Ini aja, mungkin untuk saya bertanya pada dia terlalu canggung ya. Dia nggak, kamu sendiri tanya. Biar saya yang di sini. Jika Mbak nggak mau jujur sama saya, ataupun nggak percaya, biarkan teman saya coba yang nanya ke Mbak. Mbak kita ini udah semundau ya bang, kalau mas kalau Sundanya kita menghargai mbaknya ke sini. Nah kita ini berdua bukan orang jahat ataupun bukan orang yang mau menyakiti mbaknya, paham kan mbak? Nah makanya mbak dari itu tadi Mas Ida sudah perlihatkan apa yang sebenarnya terjadi. Mbaknya jujur aja sekarang ini sebenarnya kuburan siapa? Itu saya udah bilang mas. Ini kuburan suami saya. Ya udah saya percaya ini suami. Coba kamu tepuk punggungnya Cep. Udah mas. Enggak, pelan aja 3 kali supaya dia tahu. Ini masnya pergi aja lah sana. Kemana? Mau di sini terus sendiri? Hah? Kalau ada apa-apa nggak apa-apa. Gini aja Cep,
Bahkan ini dari mimpi loh. Tolong bantu ini, kamu lepaskan cincin yang saya pakai atau mustika sanjay ini. Coba kamu suruh dia genggam dan taruh di keningnya. Genggam, Mbak. Gimana ya? Langsung genggam. Ya, digenggam Pegang ini. Buat apa itu mas? supaya Mbak sadar sebenarnya ini tindakan Mbak ini salah atau benarnya. Dan kami ini nggak ada niatan buruk sama sekali atau Kita ini mau nolong ingin mencelakai, sebenarnya. nggak ada. Dan kita juga explorer, kita juga ini ada video ini dokumentasi kita dari atas sana gunung. Nah tadi lihat Mbak di sini mau kayak aneh gitu, wanita ya, wanita ada di kuburan jam segini. Ini berapa jam berapa bahkan Mas? Setengah satu bahkan. Terus tadi saya lihat juga mbaknya mau gali kuburan kan, pakai tangan lagi, nggak pakai itu Mas. Iya. Nah lalu saya dengar tujuannya untuk ngehidupin lagi dan suaminya ini itu sangatlah tidak mungkin ya Mas, karena buat mereka yang udah duluan meninggal ataupun nggak ada, butuhnya doa, bukan butuh ya harta dan lain sebagainya. Iya. Nggak bawa apa-apa kok udah meninggal. Begini Cep, untuk hal seperti Nggak itu mau dia. tentunya dia itu tahu. Cuman kali ini dia itu dapat hasutan, dan hasutan itu berkali-kali di dalam mimpinya. Coba saya pinjam. Nggak mau sama saya dia. Mana ini? Mbak, begini, ini saya lillahi ta'ala, saya benar-benar ingin bantu Mbak, ingin mengingatkan bahwa yang Mbak lakukan ini tidak benar. Dan boleh saya pinjam tangannya? Sebelah sini Mbak. Begini, saya memiliki sebuah cincin dan biasa kami sebut nama cincin ini Mustika Sanjaya. Maaf, Mustika Sulaiman. Dan bila Mbak kurang percaya, Mbak coba genggam. Bismillah, Dan dibantu biar sadar. Al-Fatihah. Bismillah. Al-Ikhlas. Jika sudah, Mbak coba letakkan di kening Mbak. Ini waras kan? Waras. Enggak stres. Enggak. Cuma depresi aja. Diletakkan di kening Mbak. Kalau nggak tahu jidat. Bukan itu, kening itu di atas Mbak. Gimana? Aneh dia. Mungkin cukup Pak. Panas. Gimana? Benar nggak? Pisan. Sekarang Mbak tahu maksud kami buat atau mencegah Mbak melakukan hal yang mungkin menurut Mbak ini benar. Mas, keberes ini. Ambil aja. Boleh? Saya pinjam. Nah, jadi seperti itu Mbak. Nauzubillahi. Saya tidak akan menjelaskan terlalu panjang ya Cak. Betul. Tapi si mbaknya ini mungkin mempunyai masa yang kelam bersama gitu. Mohon maaf ya, saya lanjutkan. Privasi itu ya. Coba berdiri Mbak. Nih niat banget wanita yang segini ke kuburan. Itu tutup aja Mas apa gimana? Maaf. Dia kayak linglung. Iya. Nggak percaya berarti apa yang udah terjadi nih. Ini dia udah tahu, cuman mungkin masih shock. Shock ya. Nah, saya perlihatkan dampak dari apa yang akan dia lakukan gitu.
Ikut kita pulang. Mbak, aja masnya. ini bareng-bareng. Bukan berarti saya mau bareng sama mbaknya loh. Kita mau bantu loh di sini. Gak mau dia. Sudah kita tinggalin aja. Enggak, kasihan dia ini masih mau. Lah dia nggak mau diajak mas. Masa kita Begini. nungguin di sini? Waktu loh. Ini udah jam 12:30. Seperti halnya, aduh, udah jauh-jauh. Ini udah 12:30 loh mas. Kita pulang. Ini kita belum istirahat dari tadi. Mbak, lebih baik Mbak ikut sama kita karena misal Mbak sendiri takutnya nanti ada yang coba menghasut Mbak lagi. Kalau nggak kita duluan mbak ya. Gak mau dia. Yaudah mas ah. Tinggalin aja kan di sini. Tuh malam loh. Tenang aja Mbak, kita cuma anterin, nggak akan kita apa-apain. Mas, tinggalin aja. Nah, gitu. Yaudah, offin aja Cep lah. Off. Iya. Mau ikut nggak? Kalau nggak kita tinggalin loh. Kalau mau nggak usah malu. Tolong jawab ya. Iya mas. Nah, Gitu dong.